beberapa permasalahan terkait dengan aset desa. Tadi sudah sampaikan Pak Suryo bahwa salah satu penyebab terjadinya aset-aset desa beralih ke pemilikan karena kurang tertibnya pengelolaan aset desa di masa lampau. Karena abai ini Pak, abai dalam arti ada yang sengaja memang tidak ditertibkan, tapi ada juga yang memang ketidaktahuan Pak. Beberapa permasalahan atau hal-hal yang sering terjadi tadi disampaikan Pak Suryo, misalnya ada masalah bencana yang harus memindahkan masyarakat. Terkadang masyarakat desa tersebut juga tidak mau keluar dari desanya Pak, yang ada hanya tanah desa. Sementara Pemda sudah menyiapkan lahan, tapi karena warga dan pemerintah desa ini sepakat bahwa warga yang terkena bencana harus tetap di desa setempat, maka menggunakan tanah desa. Walaupun sebenarnya Pemda juga sudah menyiapkan lahan untuk relokasi. Ini tadinya untuk sementara, akhirnya menawan lupa. Nah, salah satunya adalah dekatnya tanah desa sementara dikuasai oleh masyarakat, tapi karena tidak segera diproses Pak, tanah desanya penggantinya nggak tahu di mana, ya sampai saat ini warga masih menempati tersebut. Ada di beberapa tempat warga masyarakat yang memang benar sadar menempati tanah desa sudah berupaya untuk mengganti tanah desa yang mereka tempati, karena sudah menjadi komunitas. Di situ ada RT, ada RW, dan kesepakatan mereka bersama, mereka patungan membeli tanah yang untuk mengganti tanah desa. Baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sepakat dilakukan tukar menukar. Namun karena aturannya belum ada, sehingga sampai siap ini pun belum selesai. Kalau memang aturannya belum ada, sebenarnya bisa dimintakan dispensasi, karena memang ini belum diatur di Permendagri. Nah, direvisi, mudah-mudahan ini sebentar lagi diselesaikan Pak. Ini juga sudah dilakukan untuk proses pengambil alihan atau mengembalikan aset-aset yang saat ini dikuasai oleh masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan, pemanfaatan aset desa oleh masyarakat ini bukan hanya masyarakat desa setempat. Terkadang ada aset desa yang sudah terlanjur digunakan oleh pihak swasta. Di situ ada yayasan, bahkan ada industri. Nah, ini yang harus diselesaikan, karena terjadinya penggunaan aset tersebut adalah sebelum tahun 2016 yang belum diatur di sana, sehingga bagaimanapun kita harus menyelesaikan, khususnya untuk yang dengan masyarakat desa setempat. Tentunya perlakuannya akan berbeda dengan tanah desa yang sudah digunakan oleh pihak selain masyarakat, karena untuk yang digunakan oleh selain masyarakat desa setempat biasanya adalah untuk usaha Pak, fit dari keuntungan. Nah, untuk yang dengan masyarakat setempat, juknisnya sedang kami susun, mungkin nanti kami juga minta masukan, karena harus beda perlakuannya Pak, antara yang dikuasai oleh pihak swasta untuk usaha dan dengan masyarakat. Selanjutnya untuk penyelesaian selain tanah, nah ini juga sering terjadi, bukan hanya di desa Pak, di Pemda, di pemerintah pusat pun banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai oleh biasanya oleh karyawan Pak. Karena ada perpindahan tugas sehingga harus pindah tempat, mereka di
amanahkan pemegang barang inventaris karena katanya ada historisnya dari dinas satu ke dinas lain, itu aset itu terus dibawa terus bahkan sampai pensiun. Nah, rasa memilikinya terlalu tinggi, Pak. Akhirnya waktu kami diperiksa oleh PPK, ini aset ini kemana? Jadi yang sering terjadi adalah lupa kendaraan. Saya bilang kalau beliau untuk beli Alphard mungkin bisa, tapi ada kijang butut masih di bawah. Katanya ada historisnya itu tadi, Pak. Ya, dengan berbagai cara sampai ada beberapa kendaraan waktu itu kami bekerja sama juga dengan kepolisian sampai kami membuat surat agar ada perpanjangan, karena ini dulu ada STNK, BPKB itu di bawah semua, Pak. Karena kita blank kan, cuma ada datanya. Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen BPKB semua itu kami bersurat kepada instansi terkait agar dalam perpanjangan pajak kendaraan untuk misalnya di Kementerian Dalam Negeri tanpa pengantar dari Sekretariat Jenderal dan Pemilihan Umum jangan dilayani. Akhirnya alhamdulillah semua yang memegang kendaraan yang sudah pensiun maupun sudah ada tugas dari kementerian berbondong-bondong, Pak, karena perpanjang surat atau banyak pajak itu kan harus ada, karena sudah ditolak besar-besarnya minta pengantar. Akhirnya kami minta dokumennya. Ada juga yang sampai kami ekstrim, Pak. Kami datangin satu persatu ke kediaman yang bersangkutan, bahkan ada juga yang sampai dibawa putranya ke kuliah, kami ambil juga di kampus. Tapi kadang-kadang ada yang sudah juga, kalau memangnya beliau awalnya pejabat, kalau ngengkel sedikit ya terus terang aja, Pak, mau izin kami akan ke RT dulu. Ternyata begitu kami ngomong ke RT dulu karena takut ribut-ribut, kita pas surut bawa aja gitu. Karena saya dulu sudah dari kepimpinan sudah wanti-wanti, Pak, kami akan melaksanakan tugas sesuai tugas ini. Bila nanti yang bersangkutan telepon Bapak, mohon jangan ditanggapi. Karena kan masih teman beliau juga, Pak. Akhirnya itu sudah ada timnya. Kami juga membawa petugas kepolisian untuk mengawal. Kami juga sudah siapkan derek. Karena terus terang saja dengan aset ini memang harus ditertibkan secara terus-menerus. Nah, kaitannya dengan aset desa ini, Pak, khususnya untuk bahkan juga ada aset-aset lainnya seperti ada komputer atau laptop, dan ada juga kendaraan dari pengaduan dari teman-teman di desa. Ada dibawa oleh pejabat yang lama, mau ngambil rikuh atau nggak enak karena masih kerabat atau masih apa, akhirnya ya mau tidak mau, kalau mau diambil baik-baik kita peringatkan di surat 1, 2, 3, kalau enggak ya kita laporkan ke aparat wajib, atau bisa tidak perlu dikorankan aja, masukkan media. Nah, dengan hal tersebut tentunya ke depan kita harus lebih tertib lagi. Namun yang penting adalah bagaimana aset itu tidak